Otherworldly Evil Monarch, Bab 56, Judul, Siapa yang Mengikuti Aku? Terima kasih banyak atas dukungannya. Setelah berbalik, Jun Xie keluar dari toko dan berjalan pulang. Bukan karena keluarga Jun tidak memiliki gerbong. Faktanya, gerbong keluarga Jun cukup mewah. Namun, Jun Xie selalu lebih suka berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Bawah kesadaran dari kehidupan masa lalunya sebagai seorang pembunuh hanya bisa merasakan keamanan sejati saat berjalan menggunakan kedua kakinya sendiri. Terlepas dari apakah itu mobil atau perahu, perjalanan melewatinya akan menimbulkan perasaan bahwa nasibnya sendiri tidak ada di tangannya sendiri. Ini adalah perasaan yang tidak bisa diabaikan oleh Jun Xie, karena itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Ini adalah kebiasaan Jun Xie. Nasibnya sendiri harus berada di tangannya sendiri. Dia bahkan mengusir pengawal yang telah diatur oleh kakek Jun sejak lama. Jun Xie sangat sadar bahwa para pengawal di sampingnya hanya ada di sana untuk pertunjukan. Kemanapun dia pergi, pasti akan ada seseorang yang mengikutinya secara diam-diam. Dan orang yang mengikutinya secara rahasia adalah ahli yang sebenarnya. Bahkan Jun Xie belum pernah melihat orang ini. Tingkat kultivasi Jun Xie saat ini tidak cukup untuk menemukannya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran orang itu sejak kakek Jun membuntuti dia. Perasaan ini berasal dari indera yang unik bagi seorang pembunuh bayaran. Meskipun tidak ada alasan baginya untuk percaya bahwa itu masalahnya, Jun Xie memiliki keyakinan mutlak dalam penilaiannya. Sampai sekarang, Jun Xie mendapati dirinya menjadi sangat tertarik pada orang yang diam-diam membuntutinya. Meskipun tingkat kekuatannya saat ini jauh dari sebanding dengan kehidupan masa lalunya, indera spiritualnya saat ini telah melampaui kehidupan masa lalunya beberapa kali. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menyingkirkan ekor ini, menggunakan metode pelacakan balasannya sendiri. Namun, orang ini bisa terus melacaknya seperti bayangan yang tak terpisahkan. Orang yang cakap benar-benar langka. Dari sudut pandang eksternal, Jun Xie sepertinya berkeliaran tanpa tujuan. Namun, indera spiritualnya menyebar, mengoordinasikan setiap tindakannya dengan hati-hati, sama saja dengan mengalirnya air raksa, meresap ke setiap sudut. Selain itu, meskipun kecepatan gerakan Jun Xie tidak cepat, siapapun yang mencoba melacaknya akan menyadari bahwa setiap perubahan arah dan setiap gerakan maju atau mundur yang dilakukan Jun Xie benar-benar tidak terduga. Jika yang mengikutinya adalah individu biasa, mereka akan kehilangan bayangan Jun Xie sejak lama. Namun, yang mengikuti Jun Xie belum digoyahkan, bahkan tidak sekalipun. Sejujurnya, Jun Xie yang membuntuti sudah berteriak dengan getir ke surga berkali-kali di dalam hatinya. Ketika kakek Jun memintanya untuk melindungi cucunya tanpa dia sadari, dia setuju dalam sekejap. Menurut pendapatnya, yang harus dia lakukan hanyalah melindungi seorang debauci yang menghabiskan sebagian besar waktunya tidak melakukan apa-apa. Seberapa sulit itu? Dengan tingkat pengalaman dan keterampilannya, dia yakin bahwa Jun Xie ini tidak akan pernah menyadari bahwa seseorang membuntutinya bahkan jika dia membuntuti Jun Xie selama sisa hidupnya. Siapa yang bisa menduga bahwa setelah 2 hari, pelacak tingkat atas ini akan merasa terpukul? Tindakan bocah di hadapannya ini benar-benar di luar akal sehat. Ketika dia percaya bahwa Jun Xie sedang bergerak ke timur, Jun Xie tiba-tiba akan berubah arah. Ketika dia melacaknya kembali, berpikir bahwa Jun Xie telah pergi ke barat, dia tiba-tiba akan menemukan bahwa Jun Xie malah pergi ke selatan. Orang ini dapat dianggap sebagai eksistensi yang dekat dengan puncak dalam profesi pelacakan. Namun, hanya dalam 2 hari, dia telah membuat beberapa kesalahan dalam melacak arah pergerakan Jun Xie. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi Jun Xie terlalu rendah, dia akan ditinggalkan dalam debu sejak lama. Setelah melakukan beberapa kesalahan berturut-turut, dia menjadi depresi sampai gila. Beberapa helai jenggotnya telah dicabut. Ada beberapa kesempatan di mana dia hanya merasakan keinginan untuk melompat keluar, meraih area kerah bajingan itu dan bertanya, "Dasar bajingan, mengapa kamu melewati gerbang timur dan keluar melalui gerbang barat bangunan ini dan itu? Berkeliaran di sana-sini, apa yang kamu pikirkan? Bisakah kamu tidak bersikap baik? Mungkinkah bocah debauci ini telah menemukan aku?" Saat dia memikirkan hal ini, dia akan segera menyangkal kemungkinan ini. Hanya dengan mengamati perilakunya yang tidak senonoh, siapapun dapat mengatakan bahwa bocah ini tidak memiliki kemampuan untuk mencari tahu tentangku. Alasan dia bertindak seperti ini jelas karena dia tidak tahu apa yang dia sendiri ingin lakukan.
Saat dia merenung, dia tiba-tiba menyadari bahwa Jun Xie telah meningkatkan langkahnya dan berjalan ke toko cat air yang luas. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kotoran di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang debauci, dia bahkan akan menerobos masuk ke tempat yang diperuntukkan bagi wanita. Tanpa diduga, Jun Xie tidak keluar bahkan setelah beberapa saat. Menjadi tidak sabar, dia pergi ke dekatnya dan mencuri pandang ke toko hanya untuk menemukan bahwa Jun Xie tidak ada di toko. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi depresi. Ternyata bocah ini pergi menggunakan pintu belakang. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan ini? Seperti angin, dia melaju ke pintu belakang untuk mencari Jun Xie. Setelah jarak antara pria itu dan dirinya menjadi cukup jauh, Jun Xie akhirnya memutuskan bahwa aura orang yang melacaknya telah sepenuhnya hilang. Setelah itu dia perlahan keluar dari toko cat air yang memerah. Sambil membungkuk dengan sopan, dia berterima kasih pada mereka, lalu mundur dan berjalan pergi. Beberapa wanita di dalam toko menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tuan muda yang tampan ini tampak agak sehat. Mengapa dia tiba-tiba sakit perut setelah memasuki toko ini? Selain itu, dia juga menempati toilet sekian lama. Kita hampir tidak dapat menahannya lagi. Langit perlahan menjadi gelap saat matahari perlahan turun. Suasana malam dibiarkan mengkhawatirkan dengan sendirinya karena bayang-bayang malam membuka rahang yang suram. Itu menunggu saat ketika sisa-sisa cahaya terakhir telah memudar sehingga bisa melahap seluruh dunia. Jun Xie berjalan sebentar sebelum tiba-tiba mundur dan berbelok ke jalan lain. Dia kemudian berbalik ke arah pintu belakang toko cat air pemerah pipi, dan terus menggunakan arah itu. Dia terkekeh penuh kemenangan di dalam hatinya. Sepertinya aku akan mengirimnya berputar hari ini. Dalam berburu hutan, senior ini adalah yang paling mahir di daerah ini. Jika aku tidak bisa mengalahkan tongkat kayu sepertimu, itu akan sangat aneh. Anak kecil, kamu terlalu lembut untuk melawanku. Seperti yang diharapkan Jun Xie, setelah orang itu mengejar Jun Xie, dia tidak dapat menemukan jejak Jun Xie. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia segera kembali ke toko seperti embusan angin. Dia mencari tinggi dan rendah ke segala arah sebelum berdiri sendirian di depan toko cat air Rouge. Mengamati orang-orang yang keluar masuk, wajahnya bercampur hijau dan merah. Seolah-olah dia sedang membuka toko pewarna. Seluruh tubuhnya terasa tak berdaya. Mendominasi dunia selama beberapa dekade, teknik pelacakannya tidak pernah gagal sebelumnya. Namun hari ini, dia benar-benar kalah dari bocah yang tidak berpengalaman. Selain itu, bocah itu adalah debauci yang bodoh dan tidak kompeten. Ini hanyalah lelucon terbesar di seluruh dunia. Hatinya berteriak, aku benar-benar kehilangan wajahku kali ini. Betapa memalukan, benar-benar situasi yang tidak terduga. Jun Zantian, cucu macam apa yang kamu besarkan? Bagaimana dia bisa begitu sesat? Jun Xie tertawa, merasa sangat senang. Meskipun dia tahu bahwa orang yang mengikutinya tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya, dia adalah seseorang yang lebih suka bertindak sendiri. Untuk memiliki seseorang yang mengikutinya seperti hantu hanya meninggalkan ketidaksukaan yang tak terkatakan dalam dirinya. Singkatnya, itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang setelah dia menyingkirkan ekornya, dia akhirnya merasa rileks. Tiba-tiba, tubuh Jun Xie yang sedang berjalan menjadi kaku sesaat. Dia kemudian merilekskan tubuhnya, otot bahunya bergetar sekali dan belati terbang tergelincir ke telapak tangannya. Beberapa aura dingin yang membawa perasaan dingin kegelapan berkumpul dari berbagai arah. Target mereka tidak lain adalah jalan yang dilalui Jun Xie saat ini. Aura ini adalah salah satu yang dia temui sebelumnya di kehidupan masa lalunya, yang sangat dia kenal. Aura pembunuh. Sungguh, aku baru saja menyingkirkan yang dikirim untuk melindungiku, hanya untuk berakhir dengan upaya pembunuhan tepat setelahnya. Jika aku benar-benar terbunuh di sini, bukankah ini akan menjadi lelucon? Apakah aku melakukan gerakan yang merugikan diri sendiri? Jun Xie tertawa getir di dalam hatinya. Namun, perasaan gembira yang tak terbantahkan, yang telah lama hilang, muncul dari lubuk hatinya. Diam-diam membawa aroma darah, akhirnya aku bisa melihat teman-teman sebaya di dunia ini. Aku harap kamu tidak membuat aku kecewa. Suara langkah kaki yang rapi terdengar dari depan saat sekelompok orang mendekat. Di tengah orang-orang ini ada kursi sedan.
Kursi sedan diwarnai dengan warna kuning bening dengan mutiara yang menggantung di samping. Tergantung di bawah untayan mutiara adalah lonceng emas. Bel berayun pelan, mengeluarkan suara dering yang jelas. Mendengarkan suara dering akan membuat siapapun merasa senang. Ini adalah kursi sedan Kekaisaran Putri Ling Meng dari Istana Kerajaan. Mungkinkah yang ingin dibunuh orang-orang ini bukanlah aku? Targetnya sebenarnya Putri Ling Meng? Junxie merenungkannya di dalam hatinya dan merasa bahwa ada kemungkinan besar akan hal ini. Baginya, datang ke jalan ini hanyalah sesuatu yang dilakukan secara mendadak. Jika para pembunuh ini ingin membunuhnya, ada tempat yang jauh lebih cocok saat itu. Tidak ada alasan bagi para pembunuh untuk mengikutinya sampai sekarang sebelum mengambil tindakan. Namun, untuk membunuh Putri Ling Meng di tempat terbuka ketika dia masih sangat dekat dengan Istana Kekaisaran, orang macam apa yang memiliki keberanian setinggi itu?